Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam belajar sederhana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran. Video ini adalah video part 2 dari kemarin part 1 adalah pengertian limit fungsi aljabar. Nah, untuk linknya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya. Oke, kita perhatikan. Pada video kemarin, kita tahu bahwa jika FA hasilnya tidak sama dengan 0/0, maka nilai dari limit Fx untuk X mendekati A itu bernilai FA. Kita perhatikan contoh-contoh soal berikut. Yang pertama adalah limit X kuadrat dikurang X dikurang 3 untuk X mendekati 0. Yang kedua, kita memiliki limit dari fungsi X kuadrat dikurang X dibagi X ditambah 1 untuk X mendekati 0. Yang berikutnya, ada limit X dikurang 1 dibagi X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 untuk X mendekati negatif 1. Yang keempat, ada limit 3X kuadrat dikurang 5X dibagi negatif 2X untuk X mendekati 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita substitusikan nilai pendekatan-pendekatan ini ke dalam fungsinya. Nah, yang pertama kita dapatkan X-nya kita ganti dengan 0. Ya, kita peroleh 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 3. Maka hasilnya adalah negatif 3. Yang kedua, kita memiliki ini 0 kuadrat dikurang 1 dibagi 0 ditambah 1. Sehingga nilainya adalah negatif 1 dibagi 1. Hasilnya adalah negatif 1. Kenapa? Karena di sini ada bilangan negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Oke, adik-adik ya. Ini masih mudah. Yang ketiga, kita substitusikan di sini ada negatif 1, kita substitusikan ke dalam setiap X. Maka hasilnya kita dapatkan negatif 1 dikurang 1 dibagi negatif 1 kuadrat dikurang 5 kali negatif 1 ditambah 4. Ini nanti kita ubah negatif 1 kuadrat, berarti negatif 1 kali negatif 1 ya. Hasilnya 1, negatif 5 dikalikan negatif 1, hasilnya positif 5. Di sini ditambah 4. Untuk pembilangnya, negatif 1 dikurang 1, hasilnya negatif 2. Sehingga kita peroleh negatif 2/10. Atau kita sederhanakan menjadi negatif 1/5. Nah, di sini juga nilainya tidak 0/0, sehingga jawabannya sudah benar. Yang selanjutnya yang keempat, kita substitusikan juga di sini 2 kita gantikan ke dalam X atau substitusikan ke dalam setiap X pada fungsi ini. Sehingga kita dapatkan 3 kali 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 dibagi negatif 2 kali 2. Sehingga menghasilkan 12. Kenapa 12? Di sini ada 3 kali 2 kuadrat atau 3 kali 4, 12. Negatif 5 kali 2, negatif 10. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Kita dapatkan 2 dibagi negatif 4. 2 positif, negatif 4 negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 1/2. Nah, itu adik-adik sekalian, bagaimana menyelesaikan limit apabila nilai FA-nya tidak 0/0. Yang jadi masalah bagaimana kalau hasilnya itu adalah 0/0. Ya, maka apabila bentuknya itu merupakan suku banyak, maka Fx-nya kita faktorkan. Nah, contohnya yang pertama adalah tentukan nilai limit dari fungsi berikut. Yang pertama, kita memiliki limit 2x kuadrat dikurang 3x dibagi negatif 2x untuk x mendekati 0. Yang pertama, kita coba untuk mensubstitusikan ya nilai pendekatan ini ke dalam fungsinya. Kita dapatkan 2 kali 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dibagi negatif 2 kali 0. Sehingga hasilnya adalah 0 dikurang 0 dibagi 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 0/0. Ingat adik-adik ya, 0/0 itu tidak sama dengan 0. Tapi 0 dibagi 0 itu merupakan bilangan tak tentu. Nah, di sini berperan apabila bentuknya suku banyak, maka harus kita faktorkan. Yang kita faktorkan mana? Ini ya, untuk pembilangnya. Ya, pembilang kita faktorkan sehingga kita dapatkan limit X mendekati 0 untuk 2X kuadrat dikurang 3X dibagi negatif 2X. Ini kita ubah, kita faktorkan. Ya, di sini
memiliki X, ini memiliki X. Jadi memiliki faktor yang sama, sehingga faktor yang sama kita keluarkan X-nya. Sehingga kita dapatkan X kali 2X dikurang 3 dibagi negatif 2X. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan adik-adik. Di sini X, di sini X, kita bagi hasilnya adalah 1. Ya. Dengan kata lain, kalau secara gampangnya, ya kita hilangkan ya faktor yang sama di sini X, di sini X. Kita hilangkan. Sehingga hasilnya menjadi limit 2X dikurang 3 dibagi negatif 2 untuk X mendekati 0. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, maka selanjutnya kita substitusikan. Nah, kalau kita substitusikan nilai pendekatannya, maka limitnya tidak kita tulis kembali. Ya, diingat. Sehingga hasilnya 2 kali 0 dikurang 3 dibagi negatif 2. Nah, hasil akhirnya adalah negatif 3 dibagi negatif 2. Karena di sini negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, seperti itu adik-adik ya. Contoh berikutnya, kita perhatikan, kita punya limit dari negatif 7X dibagi 5X dikurang X kuadrat untuk X mendekati 0. Langkahnya masih sama, coba kita substitusikan sehingga hasilnya negatif 7 kali 0 dibagi 5 kali 0 dikurangi 0 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 0 per 0. Ya, 0 per 0 kita ingat hasilnya tidak 0, tapi adalah bilangan tak tentu di sini. Sehingga harus kita faktorkan karena bentuknya cukup banyak. Coba kita faktorkan. Nah, di sini yang kita faktorkan adalah yang penyebutnya atau yang bawah. Nah, sehingga di sini punya faktor yang sama yaitu di sini X, di sini juga X ya. Kita dapatkan X kali 5 dikurang X, sehingga kita bisa membagi X yang atas dengan X yang bawah ya, yang di luar ini. Sehingga kita sederhanakan menjadi limit negatif 7 dibagi 5 dikurang X untuk X mendekati 0. Kalau sudah kita sederhanakan, tinggal kita substitusikan nilai pendekatan ini. Kita substitusikan, maka hasilnya negatif 7 dibagi 5 dikurang 0. Ingat, pada saat kita substitusikan limitnya tidak ditulis ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 7 dibagi 5. Oke adik-adik sekalian ya. Nah, ini dua contoh yang masih sederhana adik-adik sekalian. Coba kita perhatikan contoh yang berikutnya. Kita memiliki nilai dari limit X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 dibagi X dikurang 5 untuk X mendekati 5 adalah A0, B1, C4, D6, E7. Langkahnya bagaimana? Coba kita substitusikan lagi ya. Hasilnya berapa? Kita masukkan nilai pendekatan ini ke dalam fungsi ini ya, sehingga X-nya diganti angka 5. Kita peroleh 5 kuadrat dikurang 3 kali 5 dikurang 10 dibagi 5 dikurang 5. Sehingga hasilnya 5 kuadrat dikurang 15 dikurang 10. Hasilnya adalah 0 per 0. Kenapa? Karena 5 kuadrat adalah 25. Ingat, 0 per 0 itu bilangan tak tentu, sehingga harus kita faktorkan. Yang kita faktorkan yang mana? Ya, pembilangnya. Karena di sini memiliki pangkat 2 ya. Coba kita faktorkan. Bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan ya langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita peroleh di sini X kuadrat, maka di sini X kali X. Kenapa di sini negatif, di sini positif? Karena di sini C-nya adalah negatif. Negatif itu hasil perkalian antara negatif dikalikan positif, atau boleh dibalik, yang depan positif, yang belakang negatif. Selanjutnya, kita cari di sini nilai C-nya berapa? 10. Oh, negatif 10. Berarti kita cari pasangan faktor berapa dikalikan berapa agar hasilnya negatif 10. Ya, kita cari. Oh, ternyata di sini ada 1 kali negatif 10. Yang kedua ada 2 kali negatif 5. Pertanyaannya gini, kenapa kok yang negatif itu yang besar? Ya, nilai yang besar, bukan nilai yang kecil. Setiap pasangannya. 1 pasangannya dengan 10, 2 pasangannya dengan 5. Di sini yang negatif adalah yang besar. Kenapa? Karena nilai B-nya di sini nilainya adalah negatif 3. Sehingga yang besar adalah yang negatif. Kalau di sini positif, maka yang besar adalah yang positif. Yang negatif adalah yang pasangan faktor yang kecil nilainya. Terus nilainya berapa yang ada di sini? Kita cari, kita tentukan. Oh, ternyata yang benar adalah 2 dengan negatif 5. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan
hasilnya sama dengan negatif 3 atau sama dengan B-nya. Sehingga kita peroleh negatifnya itu adalah 5, positifnya adalah 2. Kita masukkan ke dalam sini. Maka kita peroleh limit X mendekati A untuk X dikurang 5 kali X ditambah 2 dibagi X dikurang 5. Nah, di sini ada yang sama, ya, kita bagi sehingga hasilnya 1. Nah, hasilnya menjadi limit X ditambah 2 dibagi 1 untuk X mendekati 5. Kalau sudah kita sederhanakan bagaimana? Sama seperti tadi kita substitusikan. Menjadi 5 tambah 2 dibagi 1. 5 tambah 2 adalah 7. Sehingga jawabannya adalah E, ya adik-adik sekalian. Nah, sampai sini semoga kalian bisa, ya. Kita coba lanjutkan, ada beberapa soal ke depan. Nah, soal berikutnya adalah nilai limit 1 dikurang X dibagi 2X kuadrat dikurang X dikurang 1 untuk X mendekati 1 adalah A1, B0, C negatif 1/3, D negatif setengah, E negatif 1. Kita substitusikan apakah hasilnya 0/0. Ya, kita substitusikan di sini, ya. Nilai pendekatannya 1 kita masukkan ke sini. Sehingga kita dapatkan 1 dikurang 1 dibagi 2 kali 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah 0/0, ya. Ingat, 0/0 sekali lagi adalah bilangan tak tentu. Nah, di sini harus kita faktorkan. Mana yang kita faktorkan? Ya, benar, yang kita faktorkan adalah yang bawah atau penyebutnya. Nah, kita faktorkan penyebutnya. Bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan. Kita memiliki 2X kuadrat dikurang X dikurang 1. 2X kuadrat adalah perkalian 2X dengan X, ya. Kita coba-coba. Negatif 1 itu pasti 1 dengan 1, ya. 1 kali 1. Terus mana yang negatif, mana yang positif, kita coba-coba saja. Nah, kita coba yang positif yang depan, yang negatif yang belakang. Maka kita coba masukkan angka 1 dengan satunya. Nah, bagaimana cara mengeceknya agar jawaban ini benar atau salah? Perhatikan. Tengah 1 ini dikalikan dengan X, maka hasilnya adalah X. Tengah kali tengah. Nah, tepi kali tepi, ya, 2X dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 2X. Nah, terus bagaimana cara ngeceknya? Harus sama dengan nilai B-nya, yaitu negatif 1X atau negatif X. Maka kita jumlahkan. Ini hasilnya X, kita jumlahkan dengan negatif 2X, maka di sini ingat, ya, penjumlahan bilangan negatif, maka di sini dikurangi. Maka hasil akhirnya adalah negatif X. Oh, ternyata benar. Faktor dari 2X kuadrat dikurang X dikurang 1 adalah 2X tambah 1 kali X dikurang 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah limit 1 dikurang X dibagi 2X plus 1 kali X min 1 untuk X mendekati 1. Di sini belum sama, adik-adik sekalian, ya. Di yang pembilang itu 1 dikurang X, penyebutnya di sini X dikurang 1. Kita harus buat faktor yang sama. Maka yang atas kita kalikan negatif 1, ya. Negatif 1 kali X dikurang 1 ini hanya mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai, adik-adik. Coba kita cek. Negatif 1 kali X ini negatif X. Negatif 1 kali negatif 1 itu 1, ya. Jadi sekali lagi kita tidak mengubah nilai tapi hanya mengubah bentuk. Sehingga ini ada faktor yang sama, kita bagi hasilnya 1 sehingga sisanya adalah limit dari negatif 1 dibagi 2X ditambah 1 untuk X mendekati 1. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, sama seperti tadi, kita substitusikan, limitnya tidak ditulis lagi. Nah, maka hasilnya negatif 1 dibagi 2 kali 1 ditambah 1. Nah, tinggal kita operasikan, hasilnya adalah negatif 1/3, ya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Maka jawabannya adalah C, adik-adik sekalian. Nah, sampai sini, ya, semoga kalian bisa paham. Yang selanjutnya, adik-adik, ada contoh lagi, ya. Nilai limit dari 3 dikurang X dibagi X kuadrat dikurang 9 untuk X mendekati 3. A negatif 6, B-nya negatif 3, C-nya negatif 1/6, D-nya 0, E-nya 1/6. Kita substitusikan, hasilnya berapa? Ya, artinya kita substitusikan nilai pendekatan ini ke dalam fungsi ini. Kita dapatkan 3 dikurang 3 dibagi 3 kuadrat dikurang 9. Berapa? Ya, masih 0/0.
Nah, 0 per 0 bilangan tak tentu, sehingga harus kita faktorkan. Mana yang kita faktorkan? Ya, yang bawah ini. Ya, karena ini bentuknya kuadrat. Kita faktorkan adik-adik. Bagaimana cara pemfaktorannya? Kalian harus ingat bahwa bentuk ini adalah bentuk ini adik-adik. X kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, ada yang menyebutkan A kuadrat dikurang B kuadrat, boleh. Ya, ada yang menyebutkan P kuadrat dikurang Q kuadrat, boleh. Esensinya sama, maksudnya sama. Di sini kita punya X kuadrat dikurang A kuadrat, saya ulangi, X kuadrat dikurang A kuadrat itu nilainya adalah X ditambah A kali X dikurang A. Sehingga kalau kita memiliki X kuadrat dikurang 9, loh, di sini kan tidak punya pangkat, ya, tidak punya pangkat 2. Kita ubah 9 ini menjadi bilangan berpangkat 2. Iya, 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Ya, sehingga dari sini bisa kita faktorkan. Sehingga hasilnya X ditambah 3 kali X dikurang 3. Begitupun misalnya dengan X kuadrat dikurang 4, itu kita ubah menjadi X kuadrat dikurang 2 kuadrat. Dan sebagainya. Nah, di sini kita dapatkan limit X mendekati 3 dari 3 dikurang X dibagi X ditambah 3 kali X dikurang 3. Di sini sama seperti contoh sebelumnya ya. Ini hampir sama, tapi belum sama. Kita ubah, ya. Kita kalikan negatif 1. Agar apa? Agar bentuknya sama, tapi nilainya tidak berubah. Nah, kalau ini sudah sama, maka kita dapatkan limit dari negatif 1 dibagi X ditambah 3 untuk X mendekati 3. Kalau sudah seperti ini, diapakan? Iya, kita tinggal substitusikan saja nilai pendekatannya. Ya, kita dapatkan negatif 1 dibagi 3 ditambah 3. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 1 per 6. Ya, jawabannya adalah C. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Contoh daripada bagaimana menyelesaikan limit fungsi aljabar apabila hasilnya adalah 0 per 0 atau hasil substitusi pendekatannya menghasilkan bilangan tak tentu. Ya. Di sini ada catatannya, apabila bentuknya adalah suku banyak, ya contohnya seperti ini, soal-soal yang tadi ini bentuk suku banyak, maka caranya kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, adik-adik sekalian, sampai sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Silakan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kalau suka silakan like. Kalau memang video ini bermanfaat, silakan dukung channel ini. Semoga channel ini berkembang dengan baik. Kalau memang ada kekurangannya, silakan komentar di kolom komen. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang menyelesaikan limit fungsi aljabar yang hasil substitusinya 0 per 0, akan tetapi bentuknya adalah bentuk akar, ya, sehingga harus kita kalikan dengan sekawannya. Sekian dari saya adik-adik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.